itu kan baru dibuat hari-hari ini, mungkin itu juga by pesanan gitu. Mungkin ya. Mungkin bupatinya agak diduga kibin juga nih kayaknya. Ya sah-sah saja lah, silahkan. Tapi ini salah satu bukti daripada kepanikan. Karena ini masalahnya kejadiannya sebelum Perbub itu lahir gitu loh. Ya nggak bisa dipakai alas hukum dong. Ya, jadi kalau peraturan ini baru dibuat tahun 2025, dia bisa mengemas tahun 2025 ke atas. Itu bukan dibuat tahun 2025, ini berlaku sampai 2024, 2023 itu berlaku dengan tidak ada dimanapun peraturan itu tidak ya ada yang bersifat mundur. Sangat lucu sekali. Jadi lawang pada saat kejadian itu aturan itu belum ada kok kan gitu. Nah jadi pertanyaan saya, kok apakah nggak jadi pertimbangan gitu kan oleh mereka sehingga aturan-aturan baru tersebut, surat-surat yang baru tersebut seperti Perbub yang tadi saya sebut, kemudian surat keterangan kepala desa yang saya sebut gitu kan, itu kan baru dibuat hari-hari ini, mungkin itu juga by pesanan gitu. Mungkin ya. Mungkin bupatinya agak diduga kibin juga nih kayaknya. Ya sah-sah saja lah, silahkan. Tapi ini salah satu bukti daripada kepanikan daripada termohon mungkin ya. Karena mungkin sudah tidak bisa menghadirkan bukti gitu yang bisa mengkanter atas pertanyaan-pertanyaan atau gugatan-gugatan kami, akhirnya membuat bukti baru itu. Oke, kalau gitu saya bikin dulu buktinya. Dan begini teman-teman ya, yang namanya peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah gitu kan, PP, kemudian Kepres, keputusan presiden, kemudian Pergub, peraturan gubernur, Pergub, peraturan gubernur, Perda ya, peraturan daerah, sampai ke peraturan paling terendah itu ya adalah peraturan bupati ya. Nah, itu salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Nah, kalau kita melihat gitu kan, Perbub ini dikeluarkan, nggak ujuk-ujuk juga. Nah, ini urgensinya untuk apa? Karena apa? Menurut PP 16 ya, tahun 2006, peraturan bupati itu adalah penjabaran dari para peraturan daerah. Nah, maka nanti kita uji juga bukti yang mereka hadirkan di situ. Tapi saya sebetulnya tidak mau mengkanter atas bukti yang disodorkan, yaitu adalah Perbub nomor tanggal 30 ya. Itu saya kenapa belum bisa mengatakan, karena saya fisiknya aja belum megang ya, belum baca apa itu isinya, belum. Nah, cuman itu sudah dicantumkan dalam duplik termohon ya, duplik kepolisian itu dicantumkan, ada perda baru gitu yang dibuat tanggal 30 jam 11.47 bulan 10 2025 atau Oktober 2025 ya. Tadi kenapa saya tidak mau mengkaji gitu kan, karena memang ini nggak bisa. Perbub ini dijadikan dasar hukum untuk pertanyaan yang kami tujukan ke mereka gitu. Karena ini masalahnya kejadiannya sebelum Perbub itu lahir gitu loh. Yang nggak bisa dipakai alas hukum dong gitu. Yang pertama gitu, peraturan ini tidak berlaku mundur, tidak berlaku surut teman-teman. Ya, jadi kalau peraturan ini baru dibuat tahun 2025, dia bisa mengemas tahun 2025 ke atas. Itu bukan dibuat tahun 2025, ini berlaku sampai 2024, 2023 itu berlaku dengan tidak ada dimanapun peraturan itu tidak ya ada yang bersifat mundur. Ya.
Jadi dia itu menjorok ke depan gitu loh. Nah, ini kan kejadian tanggal 1, perbubnya tanggal 30. Di bulan yang sama, Oktober, di tahun yang sama, 2025. Nah, ini gimana? Korelasinya kan nggak nyambung gitu. Nah, selain itu juga belum tentu juga peraturan bupati ini juga dijadikan sebagai dasar ya. Karena apa? Yang namanya suatu produk hukum tidak ujug-ujug, tidak sekaligus ketika ditandatangani kemudian disahkan itu bisa langsung dipakai ya. Nggak bisa, itu wajib ada jeda waktu untuk sosialisasi biar masyarakat tahu dulu gitu loh. Biar masyarakat ini mengetahui ada peraturan tersebut dan memahami ada peraturan tersebut gitu, terhadap peraturan tersebut. Lawong ini baru dibuat tanggal 30 sudah dijadikan alat bukti sekarang tanggal 31 gitu. Itu kan lucu. Oh enggak, alat buktinya kemarin tanggal 30 juga ya. Bukti surat itu kita antara pemohon dengan termohon itu terjadi pada tanggal 30 kemarin. Nah, dan bukti itu baru dibuat jam 11.47. Jamnya ada jam 11.47 tanggal 30 ya. Itu langsung sore harinya sekitar jam 3 langsung dipakai untuk alat bukti. Ini kan menunjukkan kepanikan sebetulnya. Ya mohon maaf ya. Menunjukkan saking tidak bisa saking tidak bisa mengkanter daripada gugatan kita. Akhirnya apa? Akhirnya bikin dulu suratnya gitu. Peraturannya bikin dulu. Mungkin menganggap bahwa peraturan itu berlaku surut juga bisa. Nah begitu teman-teman ya. Jadi yang jelas sekali lagi saya katakan, ini hal yang lucu dan sangat menggelikan. Hal yang lucu yang sangat menggelikan. Kalau menurut saya, Bapak polisi, ya mohon maaf, saudara termohon, kalau memang Anda tidak bisa mengkanter daripada gugatan kita, ya enggak juga Anda harus melampirkan hal yang memang katakanlah bisa menunjukkan kapasitas atau cara pandang yang masyarakat kan bisa menilai. Masyarakat bisa menilai. Saya udah kehabisan kata-kata teman-teman. Jadi ada peraturan gitu yang bisa menjerat atau berlaku mundur. Nah itu kan aneh. Gitu kan aneh. Katakanlah gini. Undang-undang narkotik dimunculkan tahun berapa? Nah sebelum undang-undang narkotika tentang narkotika itu disahkan, ya, orang mau melakukan atau mengkonsumsi narkotik itu kan tidak bisa dikatakan pelanggar karena belum ada aturannya, itu. Nah, bisa dikatakan pelanggaran itu kalau sudah ada aturan yang mengatur, itu kan intinya. Nah ini justru aturannya belum dibuat, gitu. Pelanggarannya sudah dibuat kan, gitu. Seolah-olah aturan ini bisa menjorok ke belakang. Tapi ya nggak apa-apa. Saya sangat terus terang saya kemarin tertawa sampai terbahak-bahak ya teman-teman, ketika tahu dalam duplik itu mencantumkan peraturan-peraturan atau bukti-bukti yang notabene baru dibuat gitu, setelah kejadiannya itu peraturan itu baru muncul. Ya Allah, kata saya, ini gimana Pak pikir ya, tapi kan hak mereka lah, silahkan. Tapi yang jelas bagi saya diuntungkan dengan posisi itu teman-teman. Saya sangat diuntungkan. Nanti juga majelis hakim itu bukan orang bodoh ya. Saya yakin hakim juga ketika membaca itu pasti ketawa. Pasti ketawa. Lah kok ini gitu kan. Kejadiannya tanggal 1 gitu kan, peraturan yang dihadirkan baru dibuat tanggal 30. Dan langsung bisa digunakan. Jangan terlalu memaksakan pendak Pak Pol.
Kalau memang tidak ada, kalau memang itu ada sebuah pelanggaran, ya katakanlah pelanggaran gitu kan. Jangan lantas membuat aturan yang dadakan. Ya aturan itu dibuat oleh bupati sih ya. Perbub itu kan dibuat oleh bupati, dikeluarkan oleh bupati. Tapi kan wajar ketika kita mempertanyakan, jangan-jangan ini peraturan bupati by pesanan. Jangan-jangan dipesankan. Buat ente tuh peraturan bupati itu, buat bantahan. Sementara kejadiannya sudah 1 bulan yang lalu, aturannya baru dibuat 1 bulan belakangan ini. Aduh. Ya lucu lah gitu teman-teman ya, bisa menilai mungkin. Jadi nanti itu hamil dulu. Jadi antara hamil dan melahirkan itu lebih duluan melahirkan. Melahirkan baru hamil. Pokoknya nggak habis pikir saya. Banyak kalau mau saya narasikan semua di sini, sebetulnya masih banyak hal yang perlu saya ungkapkan. Cuman ya tadilah. Ya biarin aja lah. Asal Anda senang aja. ABS asal Bapak senang, monggo silakan. Saya hargai atas semua yang Bapak lakukan itu. Saya hormati dan hargai. Lawong cuman nanti kapan-kapan cari orang yang benar-benar mengerti lah gitu. Lawong aturan baru bisa dijadikan alat bukti yang notabene kejadiannya sudah 1 bulan yang lalu. Logika pelesi, logika terbalik menurut saya. Ini sekali lagi ya teman-teman, mudah-mudahan sidang hari ini adalah pembuktian. Ini juga ada sidang ya, cuman saya tidak ikut sidang ya. Saya lagi posisi di Jakarta. Kemarin kawan juga Gus Naim bareng di Jakarta, dan dia sudah pulang. Bawa saksi juga ke sana di Boyong ke Pasuruan. Kalau kita cari saksi aja yang relevan gitu, yang ada nyambung-nyambungnya lah kan gitu. Nah, jadi rencana sidang hari ini adalah pembuktian saksi ya, keterangan saksi. Nanti keterangan saksi kita katanya dari pihak termohon akan menghadirkan saksi ahli ya, saksi ahli dari universitas apa kemarin itu. Tapi kita juga insya Allah akan menghadirkan saksi ahli juga. Kebetulan kawan saya juga ya saksi ahlinya. Beliau menjadi rektor di salah satu universitas ternama di Indonesia. Kemudian dia juga dosen di Universitas Hukum Pertahanan Republik Indonesia. Dia juga ya track recordnya banyak. Dia sering jadi saksi ahli dengan perkara-perkara yang luar biasa. Di antaranya perkara BLBI ya, bantuan likuidasi Bank Indonesia. Kebetulan beliau jadi saksi ahli ya juga dulu ya. Dan sekarang beliau juga lagi diminta oleh beberapa pemerintah daerah, diantaranya Kota Kerawang, untuk membuat perda katanya. Kemudian diminta juga untuk mengkaji oleh Mabes Polri ya, oleh Direskrim Polri terhadap kasus tambang batubara. Jadi ini saksi ahli dari kita itu bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng yang bukan menghadirkan bukti, yang buktinya itu baru dadakan dibuat. Seorang akademisi, seorang praktisi, dan kebetulan kalau ini sengaja didatangkan sebagai saksi ahli, beliau tidak mungkin lah mau dibayar 100 juta ya teman-teman, karena kelasnya berbeda. Tapi kebetulan alhamdulillah karena beliau memang kolega saya dan katakanlah satu perjuangan dengan saya mendatangi studio beliau malam tadi ya. Beliau siap bersedia, cuman ini masalah waktu saja. Saya minta kepada majelis
untuk membuktikan pembuktian saksi ahli ini pada hari Senin kalau dikabulkan ya, kalau dikabulkan, karena ini kan perjalanan aja jauh, nggak bisa juga dadakan gitu. Yang jelas kan masih dalam kurun waktu 7 hari ini kan, itu kan persidangan ini tidak boleh lebih daripada 7 hari Prapid ini. Nah begitu ya, mudah-mudahan sidangnya ini lancar, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan apa yang diinginkan. Mudah-mudahan gugatan Prapid ini memberikan solusi atas penegakan supremasi hukum di Republik Indonesia ya. Begitu dulu teman-teman, saya nggak bisa lama karena memang saya ada beberapa jadwal hari ini. Ini kebetulan di hotel, lagi di Jakarta. Saya sudah 3 hari ya, 3 hari ya, korelasinya dengan itu. Tapi walaupun saya tidak menghadiri sidang, semua rekaman sidang dan lain sebagainya ya teman-teman ya saya disampaikan ke saya. Nah tugas saya di sini kan hanya untuk membuat skema ya, mulai dari surat gugatan pra peradilan, kemudian membuat replik, menyiapkan alat bukti dan lain sebagainya. Artinya dalam perkara Prapid ini katakanlah saya sebagai koki. Nah, tim penyajinya kawan-kawan yang bersidang di sana di Bangil. Tapi ya alhamdulillah kan sekarang zaman canggih. Jadi ketika kita sudah selesai sidang, langsung kita bahas melalui Zoom meeting.